Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai peluang. Nah, ini sebagai kelanjutan dari video yang beberapa saat lalu diupload, yaitu tentang kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, ada beberapa hal yang dibahas dalam materi peluang ini, diantaranya ada ruang sampel, kemudian nanti ada definisi peluang, dan juga frekuensi harapan. Untuk di part pertama ini akan membahas tiga hal itu. Jadi ruang sampel, kemudian peluang, definisi peluang, dan juga frekuensi harapan. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu materi tentang ruang sampel. Jadi sebelum kita memahami apa itu peluang, kita harus tahu dulu apa pengertian dari ruang sampel. Karena nanti untuk menentukan peluang itu akan menggunakan atau memanfaatkan dari ruang sampel ini, gitu ya. Kita mulai dari definisi ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, lambangnya yaitu S besar ya. Kemudian anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik-titik sampel atau titik sampel gitu ya. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian. Jadi poin-poin pentingnya ini yang saya garis bawahi. Gitu. Kemudian langsung kita ke contoh soal. Tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan sekeping uang logam. Jadi kita tahu bahwa uang logam itu ada dua sisi. Bisa sisi angka, kita misalkan A, baliknya sisi satunya yaitu sisi gambar. Sehingga ruang sampel tadi, ruang sampel kan merupakan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Berarti bisa A, bisa G. Nulisnya nanti S sama dengan, karena ini himpunan, jadi kita pakai kurung kurawal A, G. Nah, jadi ruang sampelnya itu ada dua anggota atau dua titik sampel. Inilah yang disebut dengan titik-titik sampel. Ini juga titik sampel. Jadi ada dua titik sampel atau ruang sampelnya itu ada dua anggota ya. Ada dua. Seperti itu. Contoh lagi. Ruang sampel percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, ini kita anggapnya dadu yang seperti biasanya kita misal main ular tangga atau main permainan yang lain, kita pakai dadu yang sisinya itu ada 6 tuh ya, sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, sehingga banyaknya titik sampel itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ya. Jadi penulisannya nanti S sama dengan kurung kurawal. Nah, gitu. Ada 6 buah titik sampel dalam ruang sampel untuk percobaan pelemparan sebuah dadu. Kemudian, ruang sampel percobaan pelemparan 2 keping uang logam. Nah, uang logam tadi kalau cuma satu saja, satu uang logam, tadi cuma A sama G ya, antara dua ini yang mungkin muncul. Tetapi kalau dua uang logam bagaimana? Dua uang logam itu nanti kita bisa pakai bantuan tabel tuh ya. Nah, ini uang logam yang pertama AG. Di sini uang logam yang kedua AG gitu ya. Berarti kemungkinannya bisa di pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul angka lagi. Berarti A, A. Pelemparan pertama muncul angka, pelemparan keduanya muncul gambar, angka, gambar. Terus pelemparan di uang yang pertama muncul gambar, uang yang kedua muncul angka. Berarti
G, A. Terus di sini berarti G, G. Berarti ada 4 gitu ya. Berarti nanti nulisnya S kurung kurawal gitu, A, A, terus A, G, G, A, G, G gitu ya, tutup kurung kurawal. Nah, berarti ada 4 macam, atau bisa juga menggunakan diagram yang ada bercabang-bercabang itu ya. Nah, atau saya sebutnya diagram cabang gitu aja. Ini A, G, ini pelemparan pertama, kemudian pelemparan lagi ya, atau ini 2 keping uang logam gitu ya, berarti nanti kita cabangkan lagi gitu ya. Nah, berarti bisa AA gitu ya, AA, terus bisa juga AG, bisa juga GA, bisa juga dengan G gitu ya, ada 4 juga. Jadi ada 4 titik sampel dalam ruang sampel percobaan pelemparan 2 keping uang logam. Lanjut, yaitu ruang sampel percobaan pelemparan 2 buah dadu. Ya, berarti ada 2 dadu di mana masing-masing dadu itu bersisi 6. Anggap aja ini dadu pertama yang sisi sini, dadu kedua yang mendatar, ya. Dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1. Berarti 1,1. Dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2. Berarti 1,2 gitu ya. Berarti kita lengkapi dulu aja. Ini berarti 1,4, 1,5, 1,6. Terus yang 2 berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 41, 42, 43, 44, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Berarti semua ada berapa? 6 kali 6 ada 36. Ya, berarti ruang sampel untuk percobaan pelemparan 2 buah dadu itu memiliki 36 anggota, 36 titik sampel. Itu ya. Atau cara mudahnya itu tinggal 6 kali 6 ya. Satu dadu itu kan ada 6 sisi. Kalau 2 dadu yang satunya 6 juga, berarti tinggal 6 kali 6 sama dengan 36 itu ya. Jadi sebenarnya kalau disuruh menentukan berapa banyaknya titik sampel untuk ruang sampel pelemparan 2 buah dadu gitu ya, itu sebenarnya nggak usah disebut satu-satu gini, tinggal langsung 6 kali 6 sama dengan 36. Misal 3 dadu, nah berarti kalau 3 dadu berarti ya tinggal 6 kali 6 kali 6 gitu ya, 6 kali 6 kali 6, atau 6 pangkat 3. 4 dadu ya berarti tinggal 6 kali 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 4 gitu ya. Begitu juga dengan tadi, misal yang dua keping uang logam tadi ya. Nah, karena 1 keping uang logam itu kan 2 sisi. Terus yang satu lagi berarti 2 sisi itu ya. Berarti ya tinggal 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kalau 3 uang logam. 3 uang logam. Ya berarti tinggal 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu. Lanjut, berikutnya ruang sampel pelemparan 3 keping uang logam gitu ya. Misal kalian disuruh mencari berapa banyaknya titik sampel untuk ruang sampel percobaan pelemparan 3 keping uang logam. Kalau ditanyakan banyaknya saja, kalian tinggal pakai yang tadi. Ya, satu uang logam kan 2 sisi. Jadi 2 kali 2 kali 2, berarti ada
8. Tapi kalau suruh nyebutin satu-satu itu pakai yang kayak diagram cabang tadi. 1 uang logam AG, terus 2 uang logam AG, 3 uang logam cabangin lagi AG, 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 itu ya. Jadi A, oh bisa A, terus bisa apa lagi? A, G, A, G, bisa juga A, G, A, ya, A, G, A, G, G, A, G, 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 A, G, G, A, G, G, A, G, 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 A, G, G, A, G, 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 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah bener kan ada 8 ya, sesuai dengan tadi 2 kali 2 kali 2 ada 8 gitu. Ini macam-macam dari titik sampel ketika percobaannya itu melempar 3 uang logam gitu. Atau kalau misal mau dibuat dalam bentuk himpunan, berarti S sama dengan buka kurung awal A itu ya, terus A G gitu ya, dan seterusnya sampai dengan G gitu. Nanti kalian sebutin satu-satu sendiri gitu ya. Nanti ada 8 titik sampel. Berarti kalau 4 keping uang logam gimana gitu ya? 4 keping uang logam nanti juga sama seperti itu, tapi uangnya ada 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 alias 2 pangkat 4, 16 gitu ya. Ini kalau 4 uang, kalau 5 uang ya tinggal 2 pangkat 5, 6 uang ya 2 pangkat 6 gitu ya, gitu. Kemudian nomor 6, ruang sampel percobaan pelemparan 1 buah dadu dan 1 buah uang logam. Ya, kalau dadu tadi ada 6 sisi ya. Dadu itu tadi ada 6 sisi. Kalau 1 uang logam itu ada 2 sisi. Berarti banyaknya ruang sampel dikali aja 6 kali 2 dan 12 gitu ya. Nah, 12 itu apa aja? 12 itu bisa di dadunya di uang logamnya A, di dadunya 1, berarti A,1. Di uang logamnya A, di dadunya 2, berarti A,2. Dan seterusnya ini nanti A,3, A,4, A,5, A,6. Terus yang G, yang gambar berarti G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, G,6. Berarti ada 12 titik sampel ketika ruang sampelnya itu percobaan pelemparan 1 buah dadu dan 1 buah uang logam. Jadi 6 kali 2 12 gitu. Berarti kalau 1 dadu sama 2 uang logam, berarti banyaknya titik sampel berapa? 1 dadu itu berarti 6, 2 uang logam berarti kali 2 lagi ya, berarti ada 24 macam titik sampel gitu. Nah sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu tentang peluang. Kita mulai dari definisi peluang dulu. Jika E adalah suatu kejadian dengan E, nah ini bacanya E himpunan bagian dari S ya, dari ruang sampelnya berarti, maka peluang kejadian E yang dinyatakan dengan PE didefinisikan sebagai berikut. PE sama dengan peluang kejadian E sama dengan NE per NS ya, NE per NS. Dimana NE itu apa? NE itu banyaknya elemen pada suatu kejadian E, NS banyaknya elemen pada ruang sampel atau banyaknya titik sampel ya.
Ya, jadi NE itu banyaknya elemen di kejadian E gitu ya, banyak elemen atau anggota ya, kejadian E. Kemudian yang NS itu banyak anggota sampel, banyak anggota ruang sampel. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? Nah, kita anggap E itu kejadian muncul mata dadu ganjil. Berarti NE-nya itu ada ganjil itu kan ada 3 ya. Yaitu apa aja? Kalau dadu dilempar sekali itu kalau enggak 1, 3, 5 ya. Ada 3 kemungkinan untuk yang muncul mata dadu ganjil. Padahal NS alias keseluruhannya ya, ruang sampelnya itu berarti kalau satu dadu ada 1, 2 gitu ya, terus 3, 4, 5, 6. Nah, berarti peluangnya 3/6 gitu ya, 3/6 atau 1/2 itu. Lanjut, contoh soal peluang yang nomor 2. 2 buah dadu dilempar bersama 1 kali. Berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 5? Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan peluang dari mata dadu yang berjumlah 5? Ya. Nah, karena ini ada 2 dadu, berarti nanti ada dadu pertama dan dadu kedua ya. Agar jumlahnya 5 tuh berarti bisa aja dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertamanya itu 1, dadu keduanya 4, berarti jumlahnya 5 gitu kan. Dadu kedua, dadu pertama 2, dadu keduanya 3, jumlahnya 5 juga toh. 3, 2, 5 lagi, 4, 1 itu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kemungkinan ya, 4 pasang ini. Berarti 4 per, karena 2 dadu ya, 2 dadu tadi ruang sampelnya ada 36 atau 6 kuadrat. Berarti 4/36 kita kecilkan bagi 4 semua, 1/9 gitu. Jadi peluangnya 1/9. Lanjut, contoh soal tentang peluang lagi. Dalam sebuah kotak terdapat 9 bola, terdiri dari 5 merah dan 4 putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, berapa peluang terambilnya A 3 bola merah? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita pakai cara kombinasi ya. Jadi, peluang digabung dengan cara kombinasi yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Karena kita mau ngambilnya 3 bola merah, berarti kombinasi dari 3, yang merah ada berapa? Ada 5 kan? Kita ngambil 3 dari 5 gitu ya. Per ruang sampelnya keseluruhannya ada berapa bola? Ada 9 toh? Ada 9 bola ya. Dari 9 bola mau diambil 3 gitu ya. Jadi kita ngambil yang merah dulu 3, ngambil dari 5 yang merah, terus keseluruhan ngambil 3 dari 9 bola yang ada. Berarti kita pakai faktorial kemarin ya, 5 faktorial per 5 kurangi 3, 2 faktorial kali 3 faktorial per yang bawah 9 faktorial per 9 kurangi 3, 6 faktorial kali 3 faktorial gitu. 3 faktorialnya coret aja ya, coret-coret. Berarti tinggal 5, 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial, coret-coret, per 9 faktorial 9, 8, 7, 6 faktorial per 6 faktorial, coret-coret. Berarti tinggal 5 kali 4 kali 3 per 9 kali 8 kali 7. Kita coret aja yang bisa dicoret ya. 4 sama 8 tuh coret-coret aja. 1, ini 2. Berarti tinggal atasnya 5 kali 3. 3-nya coret sama 9 ya. 1, sini 3. Berarti tinggal 5/3
3 kali 2 kali 7, 6 kali 7 42 gitu. Berarti peluangnya adalah 5/42. Ini yang A. Terus yang B, mau ngambil 1 bola merah dan 2 bola putih. Berarti yang merah kita ngambil dari yang merah ya. Berarti C 5 diambil 1 dikali yang bola putih. Berarti dari 4 diambil 2 per semuanya ada berapa? Ada 9, mau diambil 3. Sama kayak tadi ya, gunakan rumus kombinasi tadi seperti yang A tadi ya. C51 ya, C51 berarti jadi 5 faktorial per 5 kurangi 1 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali C42 4 faktorial per 4 min 2 2 faktorial kali 2 faktorial per C93 berarti 9 faktorial per 9 kurang 3 6 faktorial kali 3 faktorial. Oke, yang atas dulu 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1 per 9 faktorial 9 8 7 6 faktorial per 6 faktorial kali 3 kali 2 ya. Nah, kita coret-coret aja 4 faktorial, coret-coret. Terus ini 2 faktorial coret bisa ya, coret-coret, 2-nya coret sama-sama, coret berarti 2, sini 6, sana 5. Berarti itu jadinya nanti yang atas tuh 6 kali 5 per yang bawah 9 8 7 6. 6 faktorialnya coret, coret-coret, 9-nya coret dengan 3, dapatnya 3, 8 coret dengan 2 4, 3 kali 4 kali 7, 12 kali 7 84. Berarti sini 84 sama dengan 30 per 84 gitu ya, atau dikecilkan jadi 5 per bagi 6 semua ya, 5 per 14, 5 per 14 gitu. Lanjut, yang terakhir di part 1 untuk peluang ini adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Itu adalah hasil kali banyaknya percobaan dengan peluang kejadian yang akan terjadi dalam suatu percobaan. Disimbolkan dengan FH, frekuensi harapan FH dari kejadian E, sama dengan N, banyaknya kali percobaan, dikalikan peluang kejadian E atau PE, N kali PE. Langsung ke contoh aja. 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul 2 mata dadu berjumlah 7 gitu ya. Kalau berjumlah 7 kayak tadi berarti bisa 1,6, terus 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 sama 6,1 ya. Berarti ada tuaga 4 mana ada 6 ya, karena 2 dadu berarti per 3 6. Jadi peluangnya 6 per 3 6 atau 1 per 6 gitu. Nah, berapakah frekuensi harapannya? Nah, tinggal 1/6 itu kita kalikan dengan 60 nya gitu ya, dengan rumus tadi N nya tuh 60, peluangnya tadi 1/6, berarti 60 kali 1/6, 60 kali 1/6, coret-coret berarti sama dengan 10. Nah, berarti frekuensi harapan
untuk muncul jumlah dua mata dadu 7 adalah 10. Lanjut soal berikutnya tentang frekuensi harapan. Dalam suatu percobaan melempar dua keping uang logam secara bersamaan, tentukan frekuensi harapan muncul sedikitnya satu angka. Ya, sedikitnya satu angka berarti bisa A, G gitu ya, karena dua uang logam tuh berarti bisa G, A. Terus apa lagi? Sedikitnya paling enggak ya, sedikitnya tuh satu angka A, ini bisa. G, bisa enggak bisa ya, karena paling enggak tuh ada satu angka, sedikitnya satu angka, berarti cuma ada 3 ini ya. Berarti peluangnya 3 per keseluruhannya 2 uang logam, berarti 2 per, berarti ruang sampelnya 4 gitu ya. Jadi peluangnya 3 per 4. Kenapa 4? Tadi ruang sampel untuk pelemparan 2 keping uang logam 2 kali 2 ya, atau 2 kuadrat, berarti 4. Nah berarti peluangnya 3 per 4, kita kalikan banyaknya percobaan. Nah banyak percobaan itu ada 500 kali. Tinggal coret-coret aja ya, 500 bagi 4 itu 250, 50 bagi 2, 125. Coret-coret 125, 125 kali 3 sama dengan 375. Berarti frekuensi harapan untuk percobaan yang dilakukan 500 kali pada pelemparan 2 uang logam agar muncul sedikitnya satu angka itu ada 375. Seperti itu. Ya, sekian dulu untuk part 1 peluang ini. Kalau ada yang masih bingung atau ada yang masih kurang jelas, boleh komen. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.